Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi 10 ingin mempresentasikan tentang Cloud Computing Microsoft Azure. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Syifatul Kolbu, yang kedua ada Azizah Fatma Sunardi, yang ketiga ada Mila Lestari, kemudian ada saya sendiri Muhammad Rahul Sayyid. Baiklah, apa itu Microsoft Azure? Azure adalah platform cloud publik Microsoft. Azure mempunyai banyak fitur layanan yang mencakup platform as a service, PaaS, infrastruktur sebagai layanan, IaaS, dan kemampuan layanan database terkelola. Platform Cloud Azure mencakup lebih dari 200 produk dan layanan cloud yang dirancang untuk membantu menghadirkan solusi baru untuk mengatasi tantangan hari ini dan menciptakan masa depan. Buat jalankan dan kelola aplikasi di banyak cloud, lokal dan di pinggiran dengan alat dan kerangka kerja pilihan. Fitur Microsoft Azure terdiri dari IaaS yang meliputi server dan penyimpanan, keamanan atau firewall jaringan, kemudian ada pabrik atau bangunan fisik pusat data. Kemudian ditopang lagi dengan PaaS, ya, Platform as a Service, yaitu ada alat pengembangan, manajemen database, analitik bisnis, dan mulai ada sistem operasi. Selanjutnya ada Software as a Service atau SaaS, ya, yaitu adalah aplikasi-aplikasi yang di hosting. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syifatul Kolbu. Baik, terima kasih. SaaS, Software as a Service. Software as a Service ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dan menggunakan aplikasi berbasis cloud melalui internet. Contoh umumnya adalah email, kalender, dan alat Office, seperti Microsoft Office 365. Selanjutnya, benefit dari SaaS. Yang pertama, memiliki akses ke aplikasi-aplikasi canggih. Jadi pengguna nggak perlu membeli, menginstal, memperbarui, atau mengolah perangkat keras, middleware, atau perangkat lunak apapun. Yang kedua, cukup bayar apa yang Anda gunakan. Jadi pengguna dapat menghemat biaya karena layanan SaaS secara otomatis menyesuaikan skala sesuai dengan tingkat pengguna. Yang ketiga, memobilisasi tenaga kerja Anda dengan mudah. Pengguna nggak perlu mengkhawatirkan pengembangan aplikasi untuk dijalankan di berbagai jenis komputer dan perangkat, karena penyedia layanan telah melakukannya. Yang keempat, akses data aplikasi dari mana saja. Dengan data yang disimpan di cloud, pengguna dapat mengakses informasi mereka dari komputer atau perangkat seluler apapun yang tersambung ke internet. Dan jika data aplikasi disimpan di cloud, data nggak akan hilang jika komputer atau perangkat pengguna tersebut rusak. Selanjutnya ada PaaS, Platform as a Service, adalah lingkungan pengembangan dan penyebaran yang lengkap di cloud. Dengan sumber daya yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan aplikasi berbasis cloud sederhana, sehingga aplikasi perusahaan yang canggih dan berkemampuan cloud. PaaS ini mencakup infrastruktur seperti server, penyimpanan, jaringan, serta middleware, alat pengembangan, layanan kecerdasan bisnis atau BI, sistem manajemen database, dan banyak lagi. PaaS ini dirancang untuk mendukung siklus hidup aplikasi web yang lengkap dengan membangun, menguji, menyebarkan, mengolah, dan melakukan pembaruan. Benefit dari PaaS yang pertama, memotong waktu pembuatan. Yang kedua, menambahkan kemampuan pengembangan tanpa menambah staf. Yang ketiga, mengembangkan beberapa platform, termasuk perangkat seluler dengan lebih mudah. Yang keempat, menggunakan alat canggih dengan harga terjangkau. Yang kelima, mendukung tim pengembangan yang tersebar secara geografis. Yang keenam, mengelola siklus hidup aplikasi secara efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mila Lestari. Baik, selanjutnya IaaS, Infrastructure as a Service, atau bisa disingkat dengan IaaS, adalah jenis layanan komputasi cloud yang menawarkan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan penting sesuai permintaan dengan metode pembayaran prabayar.
Di sini terdapat 6 benefit dari EIIS. Yang pertama, mengurangi pengeluaran modal dan mengoptimalkan biaya. 2. Meningkatkan skala dan performa beban kerja teknologi informasi. 3. Meningkatkan stabilitas, keandalan, dan dukungan. 4. Meningkatkan keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana. 5. Meningkatkan keamanan. Dan yang keenam, membantu berinovasi dan mendapatkan aplikasi baru kepada pengguna dengan lebih cepat. Baik, berikutnya ada arsitektur mesin pencari produk cerdas untuk Eniaga. Skenario atau contoh ini menunjukkan bagaimana pengguna layanan pencarian khusus dapat secara dramatis meningkatkan relevansi hasil pencarian untuk pelanggan Eniaga. Di sini yang pertama, pelanggan membuka aplikasi web Eniaga dari perangkat apapun. Kedua, katalog produk disimpan dalam Azure SQL Database untuk pemrosesan transaksional. Lalu yang ketiga, Azure Cognitive Search menggunakan pengindeks pencarian untuk secara otomatis menjaga indeks pencariannya tetap terbaru melalui pelacakan perubahan terintegrasi. Lalu keempat, query pencarian pelanggan dilepaskan ke layanan Azure Cognitive Search yang memproses query dan mengembangkan hasil yang paling relevan. 5. Sebagai alternatif dari pengalaman berbasis web, pelanggan juga dapat menggunakan bot percakapan di media sosial atau langsung dari asisten digital untuk menelusuri produk dan secara bertahap menyaring query dari hasil pencariannya. Lalu yang keenam, secara opsional, fitur skill set dapat digunakan untuk menerapkan kecerdasan buatan untuk pemrosesan yang lebih cerdas. Terima kasih kepada Saudari Mila Lestari. Selanjutnya adalah keunggulan Microsoft Azure. Yang pertama, keamanan terjamin. Dengan menggunakan Microsoft Azure, tidak perlu khawatir soal proteksi maupun privasi pengguna. Kedua hal ini sangat penting dalam aktivitas di dunia digital, dan data center yang disediakan telah terbukti aman karena didukung kontrol yang ketat. Yang kedua, layanan fleksibel dan transparan. Aplikasi ini dapat mendukung berbagai sistem operasi, bahasa pemrograman, perangkat, tools, dan database apapun. Dengan fleksibilitas tersebut, maka akan lebih mudah dalam membangun infrastruktur IT di sebuah perusahaan. Di sisi lain, Azure juga menawarkan transparansi sehingga pengguna dapat melakukan review source code. Yang ketiga, mendukung keputusan terbaik. Karena adanya fitur analitik service atau business intelligence yang tersedia dan bisa digunakan secara optimal. Jadi, Microsoft Azure dapat dimanfaatkan oleh pengguna perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan dukungan cloud computing. Menawarkan jaminan keamanan dan fleksibilitas, teknologi ini menjadi salah satu solusi masa depan bagi bisnis di dunia digital. Yang keempat, meningkatkan skalabilitas dengan compliance yang pasti. Keunggulan yang ditawarkan Microsoft Azure menguntungkan untuk menghindari modal awal yang besar dalam membangun infrastruktur IT. Dengan Microsoft Azure dapat dengan mudah membuat aplikasi dengan skala 10 sampai 10.000 bahkan sampai 10 juta user. Yang kelima, Azure memungkinkan menggunakan kerangka kerja, bahasa, atau alat apapun. Azure memungkinkan membangun aplikasi dalam bahasa pilihan termasuk .NET, Java, Node.js, lalu memberikan akses ke alat seperti Visual Studio. Ini memungkinkan untuk tetap produktif sambil berkonsentrasi pada pengkodean daripada cara mengelolanya. Lalu yang keenam, memiliki akses ke konektor aplikasi dalam rangkaian produk Microsoft. Dapat menghubungkan perangkat, data, dan aplikasi dengan lebih dari 150 konektor yang siap digunakan dengan investasi Anda. Office 365 adalah salah satu konektor terbaik memungkinkan untuk mengintegrasikan tugas pengkodean dan manajemen dalam satu platform. Azure juga bekerja dengan Dropbox, layanan Google, Twitter, Salesforce, dan banyak lainnya. Yang ketujuh, dapat mengotomatiskan banyak tugas berulang, memungkinkan untuk mengelola aplikasi besar dan kompleks dengan alat yang dipilih untuk digunakan. Itu termasuk Bash, PowerShell, atau REST API.
Lalu kelemahan Microsoft Azure. Yang pertama, harus ada yang mengelola Azure agar dapat diterapkan. Yang kedua, kecepatan bisa menjadi masalah bagi beberapa perusahaan. Yang ketiga, Azure hampir memaksa untuk menaruh semua telur dalam satu keranjang. Yang keempat, kemudahan akses dapat menjadi masalah bagi beberapa perusahaan. Dan yang kelima, membutuhkan keahlian platform. Dan ini adalah sumber yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih.